Halo semuanya, selamat datang di channel Istana Media. Di channel ini, saya akan berbagi informasi detail dan faktual mengenai berita yang sedang ramai di media sosial. Dalam IG News, kita akan mengupas secara mendalam terkait isu fenomenal yang perlu untuk dibahas lebih lanjut. Di video ini, kita akan membahas sebuah topik yang cukup panas dan kontroversial di jagat politik Indonesia, yaitu polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus ini telah bergulir selama lebih dari 1 dekade dan kembali mencuat ke permukaan pada tahun 2025, bahkan hingga melibatkan sindiran dari tokoh besar seperti Megawati Soekarno Putri. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah benar Presiden kita menggunakan ijazah palsu? Atau ini hanya permainan politik belaka? Mari kita telusuri secara lengkap dengan data dan kronologi yang jelas. Oke, kita akan mulai bahas dari asal-usul isu ini, yaitu pada tahun 2014 hingga 2020. Isu ini pertama kali mencuat pada tahun 2014, tak lama setelah Joko Widodo mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Kala itu, beberapa pihak mulai mempertanyakan keaslian ijazah yang digunakan Jokowi saat mendaftar sebagai calon presiden. Tahun 2015, anggota DPR dari Komisi 10 bahkan menyarankan agar Jokowi membuka ke publik ijazahnya demi mengakhiri polemik. Namun saat itu, isu ini belum mendapat respon serius dari pihak istana. Lalu di tahun 2019, seorang warganet bernama Umar Khalid Harahap ditangkap polisi karena menyebarkan hoaks tentang ijazah Jokowi dari SMP hingga SMA. Kemudian, tahun 2020 muncul kembali unggahan viral di media sosial. Kali ini, seseorang bernama Nafias Tanjung membandingkan ijazah Jokowi dari UGM dengan ijazah orang lain. Yang jadi sorotan adalah tanda tangan dekan yang berbeda serta dugaan penggunaan font yang katanya belum ada di era 1980-an. Kemudian, kita akan bahas mengenai gugatan di pengadilan pada 2022 hingga 2023. Titik panas selanjutnya terjadi pada Oktober 2022, ketika Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja menggugat keaslian ijazah Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini menyita perhatian publik. Lembaga Bantuan Hukum Lespas bahkan mendesak agar Jokowi menghadirkan ijazah aslinya di pengadilan. Namun dalam perjalanannya, gugatan ini ditolak oleh pengadilan dengan alasan kurang cukup bukti dan tidak memenuhi syarat formil. Meski begitu, polemik tak padam. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang paling sensasional. Memasuki tahun 2025, kasus ini kembali menggemparkan publik. Kali ini muncul sosok baru, Rismon Hasiholan Sianipar, seorang mantan dosen Universitas Mataram. Ia mengunggah video yang menyoroti kemungkinan ijazah Jokowi palsu, karena menurutnya, font Times New Roman yang digunakan dalam ijazah tersebut baru tersedia secara umum di awal 1990-an, sementara Jokowi lulus tahun 1980-an. Pernyataan ini menuai pro dan kontra. Beberapa menyebutnya tidak berdasar secara akademik, namun banyak juga yang mendukung agar pemeriksaan forensik dilakukan. Jokowi kemudian mengambil langkah tegas. Pada 30 April 2025, beliau secara resmi melapor ke Polda Metro Jaya, menyerahkan semua ijazah dari SD, SMP, SMA, hingga ijazah Universitas Gadjah Mada. Ia juga mengizinkan analisis digital forensik untuk membuktikan keaslian ijazah tersebut. Di samping itu, muncul pernyataan dari seorang yang disebut sebagai dosen pembimbing Jokowi saat menulis skripsi. Nama yang disebut-sebut adalah I.R. Kasmudjo, dosen di Fakultas Kehutanan UGM. Yang mengejutkan, dalam sebuah video dan wawancara, ia menyatakan, "Saya tidak pernah merasa membimbing Joko Widodo dalam penulisan skripsi." Pernyataan ini tentu membuat publik bertanya-tanya. Benarkah Jokowi kuliah dan menulis skripsi di UGM? Kalau iya, mengapa dosen pembimbing tidak mengingatnya? Namun perlu dicatat, beberapa pakar pendidikan menyebut bahwa tidak semua dosen mengingat setiap mahasiswa bimbingan mereka. Apalagi jika itu sudah lebih dari 35 tahun lalu. Pihak UGM pun menanggapi cepat. Mereka menyatakan bahwa arsip akademik Jokowi lengkap, termasuk daftar pembimbing skripsi dan catatan kelulusannya. Tidak hanya itu,
Yang membuat isu ini semakin sensasional dan mengejutkan adalah pernyataan Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum PDIP yang selama ini dikenal sebagai figur yang dekat dengan Jokowi menyatakan bahwa seharusnya Jokowi menunjukkan saja ijazahnya ke publik agar tidak menimbulkan polemik. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Pernyataan ini langsung menimbulkan reaksi. Pendukung Jokowi, termasuk kelompok Projo, menganggap pernyataan Megawati sebagai sindiran keras dan menyayangkan sikapnya. Politikus PDIP seperti Guntur Romli mencoba meredam suasana dengan mengatakan bahwa Megawati tidak secara eksplisit menyebut nama Jokowi. Bukan cuma Megawati, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo juga ikut bicara soal kasus ini. Roy Suryo menilai ijazah Jokowi tidak sah. Pada April 2025, Roy bersama 3 individu lainnya, yaitu Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma, dan Rizal Fadilah, dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat oleh relawan pemuda Patriot Nusantara. Mereka dituduh melakukan penghasutan dan pencemaran nama baik terkait klaim bahwa ijazah Jokowi palsu. Roy Suryo menanggapi laporan tersebut dengan santai dan menyebutnya sebagai lucu serta tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa pernyataannya didasarkan pada analisis pribadi dan bukan untuk menghasut. Selain itu, Roy Suryo mengusulkan agar keaslian ijazah Jokowi diperiksa oleh laboratorium forensik independen seperti yang ada di Singapura untuk memastikan objektivitas dan transparansi dalam proses verifikasi. Oke, sebenarnya kasus ini sudah pernah masuk ke dalam ranah persidangan. Seorang pengacara asal Solo, Muhammad Taufik, melayangkan gugatan pertama ke 4 pihak pada April 2025. Pihak tergugat tersebut diantaranya adalah Jokowi sebagai tergugat pertama, Komisi Pemilihan Umum KPU, Kota Solo sebagai tergugat kedua, SMA Negeri 6 Solo sebagai tergugat ketiga, dan Universitas Gadjah Mada UGM sebagai tergugat keempat. Sidang mediasi pertama tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Solo pada 24 April 2025. Namun, persidangan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Dikarenakan pihak Jokowi yang diwakili oleh kuasa hukumnya menolak untuk memperlihatkan ijazah asli Jokowi secara terbuka. Sebaliknya, Taufik menilai bahwa tidak adanya transparansi ini menunjukkan kurangnya itikat baik dari pihak Jokowi. Tidak selesai sampai di situ. Kasus ini masih berlanjut di ranah persidangan. Gugatan kedua ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama I.R. Komardin. Dan tidak main-main, gugatan kali ini ditujukan kepada 8 pihak. Di antaranya Rektor UGM, 4 wakil Rektor UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, serta mantan dosen pembimbing akademik Jokowi yang bernama Kasmujo. Sebelum sidang dimulai, Komardin mengatakan bahwa ia menolak mediasi tanpa periksa dokumen. Jadi, mediasi bisa saja dilakukan, tetapi pemeriksaan dokumen ijazah secara langsung harus tetap dilakukan. Persidangan itu seharusnya berlangsung pada tanggal 22 Mei 2025 di Pengadilan Negeri Sleman, DI Yogyakarta. Namun harus ditunda hingga 28 Mei 2025 karena ada permohonan intervensi dari pihak lain. Pihak yang menjadi intervensi adalah kelompok tipu UGM atau tolak ijazah palsu usaha gak punya malu. Salah satu anggota dari kelompok tersebut adalah Muhammad Taufik yang merupakan penggugat dalam persidangan sebelumnya terkait kasus ini. Komardin sebagai penggugat menyetujui adanya tipu UGM sebagai pihak interven. Namun pihak tergugat yakni UGM tidak menerima kehadiran tersebut karena syarat administrasi permohonan intervensi dinilai belum terpenuhi. Pendapat UGM ini disetujui oleh majelis hakim. Maka dari itu persidangan ditunda hingga 28 Mei 2025. Menurut kamu, sebenarnya apa sih faktor yang bikin kasus ini berlarut-larut? Dan apakah semua pihak sudah terbuka atau masih ada yang ditutup-tutupi?
Kasih tahu pendapat kamu di kolom komentar ya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kasus polemik ijazah palsu ini? Polemik ini bukan sekadar soal selembar kertas bernama ijazah. Ini menyentuh hal yang lebih mendasar, yaitu kepercayaan publik, transparansi, dan kredibilitas pemimpin. Apakah kasus ini akan tuntas dengan pemeriksaan forensik? Atau justru akan terus bergulir menjadi senjata politik di tahun-tahun mendatang? Yang jelas, ini menjadi pelajaran penting bahwa akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik adalah harga mati dalam demokrasi. Itulah tadi kronologi dan analisis lengkap seputar kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Apakah menurut kalian langkah Jokowi melapor ke polisi dan membuka ijazah adalah tindakan yang tepat? Ataukah ada hal lain yang harus dilakukan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten mendalam seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya.